Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ava Bogas Fauda, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang backup system. Backup system ini sistem yang untuk pengamanan data supaya ketika komputer terkena masalah maka data tidak akan hilang. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan di sini. Oke. Jadi yang pertama ada jenis-jenisnya, jenis-jenis pengamanan dan pengembalian data. Ada repair, ada restore, recovery, sistem image, reset, dan refresh. Cukup banyak pilihannya. Jadi ketika Anda tidak masalah pada PC Anda tidak selesai dengan misalnya hanya menggunakan repair, Anda bisa lanjut menggunakan reset atau refresh dan yang lain-lain. Dan langsung saja ke bawahnya. Kapan waktu refresh, reset, repair, restore, atau install ulang? Jadi, waktunya itu ketika PC atau laptop Anda terkena masalah seperti ada virus yang masuk dan malware yang dimana masalah tersebut tidak bisa dihajar menggunakan antivirus atau mungkin yang Windows 10 menggunakan Windows Defender tidak bisa menggunakan cara tersebut. Jadi ketika saat itulah saatnya kita menggunakan reset, repair, restore, atau install ulang. Jadi silahkan sesuaikan dengan pilihannya. Mungkin lebih enak menggunakan reset, repair, restore, atau install ulang. Kita lihat ke bawah. Oke, di selanjutnya ada Windows 7. Windows 7 ini baru terdapat fitur install ulang atau sistem restore. Jadi fiturnya belum lengkap. Baru terdapat install ulang dan sistem restore. Jadi untuk repair, reset, dan yang lain-lain itu masih belum ada. Jadi ketika laptop Anda masih menggunakan sistem operasi Windows 7, mungkin cara untuk menghilangkan masalah yang sering digunakan atau mungkin yang hanya bisa digunakan untuk Windows 7 ialah install ulang atau sistem restore saja. Tidak bisa yang lain-lain karena fiturnya belum terdapat di Windows 7. Selanjutnya ada Windows 10 dan Windows 8. Di sini sudah terdapat banyak sekali, yaitu refresh, reset, restore, recovery, dan sistem image. Untuk refresh, reset, restore, recovery, dan sistem image ini akan saya jelaskan di bagian bawah. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Untuk recovery dan restore, ini jadi recovery dan restore itu istilahnya hampir sama, yaitu dia mengembalikan atau istilahnya recover itu seperti ya menyembuhkan seperti itulah. Dan restore juga artinya juga mengembalikan. Jadi namun di dua ini masih ada banyak sekali perbedaannya. Dan yang pertama yaitu untuk recovery, proses pengembalian atau perbaikan satu atau beberapa file. Dan sedangkan di restore itu ada proses pengembalian perbaikan data sistem berdasarkan file backup yang digunakan. Jadi recover itu dia hanya memperbaiki satu titik saja. Sedangkan restore itu dia memperbaiki semuanya, walaupun yang rusak hanya terdapat di satu titik saja. Jadi untuk istilah kasarnya restore itu mengembalikan di mana dia belum error. Jadi ketika terdapat suatu masalah pada laptop Anda, kemudian Anda menggunakan restore, maka dia akan kembali ke settingan di mana masalah tersebut belum ada. Jadi istilahnya seperti kita menggunakan mesin waktu seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu data yang disimpan lebih kecil dibandingkan file backup pada restore. Di sini jelas karena dia hanya memperbaiki di satu titik saja. Jadi kemungkinan besar data-data yang lain juga tidak akan hilang karena dia hanya memperbaiki
ada satu masalah yang telah kita tentukan di mana masalah tersebut berada, di direktori mana, di folder mana, dan di program apa. Oke. Lalu ada ini berkaitan dengan Windows Operating System, sedangkan restore berkaitan dengan sistem komputer. Jadi ketika mungkin terdapat masalah di sistem operasi, contohnya mungkin bisa ada program yang error karena sistem operasinya yang masih mungkin ya belum sempurna. Jadi bisa digunakan recovery ini. Sedangkan restore itu dia berkaitan dengan sistem komputer. Jadi restore ini di luar dari sistem operasi. Jadi sistem operasi recovery, sistem komputer dia menggunakan restore. Selanjutnya di restore ada dilakukan jika direktori korup dan gagal melakukan proses booting. Seringkali terjadi ketika bukan seringkali ya, maksudnya ketika melakukan proses booting itu adalah proses ketika sebelum Anda masuk ke halaman utama Windows. Jadi itu ketika kita menghidupkan laptop, ada loading sebentar, biasanya ketika waktu baru dihidupkan dan muncul logo developernya mungkin seperti Acer atau Asus, lalu dia itu sebenarnya melakukan proses booting. Proses booting itu adalah persiapan menuju halaman utama atau proses selanjutnya, yaitu mempersiapkan sistem operasinya. Jadi ketika persiapannya saja sudah gagal, berarti kemungkinan masalahnya juga terjadi di sistem komputernya. Dan untuk sistem direktori korup mungkin seperti direktori local disk E, D, dan lain-lain tidak dapat dibuka atau terdapat file yang rusak, itu kemungkinan besar terjadinya korup. Jadi disarankan melakukan restore. Dan ada di sini prosesnya memakan waktu lama, dari jam sampai berhari-hari. Lalu untuk restore juga proses waktunya lebih cepat, karena dia hanya mengembalikan ke restore point saja. Untuk yang belum tahu, mungkin restore ini kita harus set dulu restore point-nya. Kita set restore point untuk jaga-jaga ketika error. Nah, ketika error, kita akan melakukan restore ini. Restore ini merupakan proses pengembalian menuju ke restore point. Jadi, di mana poin tersebut program yang bermasalah itu belum bermasalah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada semua data yang ada di C akan diperbaiki. Ya, recover. Dia memperbaiki bagian sistem operasinya. Karena sistem operasi ini biasanya terdapat di C. Selanjutnya untuk restore bisa juga dengan menggunakan DVD instalasi yang kita miliki. Lalu ada lagi recovery, perbaikan virus menggunakan recovery. Sistem restore terkadang tidak bisa mengatasi. Ya, karena virus biasanya terjadi itu di dalam sistem operasinya, bukan di sistem komputernya. Jadi, untuk itu kita bisa menggunakan recovery, karena sistem restore tidak bisa. Karena dia hanya mengembalikan ke restore point saja, dan sedangkan virus itu juga mungkin sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, kalau sudah muncul ya sudah muncul saja, tidak bisa maksudnya dikembalikan ke dia ketika dia belum muncul. Itu mungkin malah akan tambah merusak laptop Anda. Lalu selanjutnya ada refresh dan reset. Untuk refresh, ada aplikasi yang diinstal akan di-uninstall, namun list program yang di-uninstall tetap ada. Dan untuk reset, kondisi aplikasi yang diinstal akan di-uninstall dari kata reset, yaitu di-set ulang seperti baru mungkin ya. Lalu yang di refresh ini data yang
terdapat di C masih dipertahankan. Dan reset ini data yang ada di C, my document, picture, dan lain-lain itu akan dihapus karena reset tadi. Sedangkan refresh ini hanya dia menyegarkan. Seperti itu. Lalu reset ini mengembalikan OS atau operating system, sistem operasi pada kondisi awal. Jadi dikembalikan. Sistem operasi ini dikembalikan ke pengaturan awal maksud saya. Dan reset ini biasanya dilakukan ketika perangkat akan berpindah tangan. Jadi untuk data-data yang penting sebaiknya di backup terlebih dahulu. Dan ketika akan berpindah tangan ini, kita reset data-data hilang dan mungkin aman segala privasi kita, tidak akan dibaca oleh orang lain. Lalu selanjutnya, install ulang. Install ulang ini mungkin jalan terakhir untuk mengatasi masalah pada laptop dan komputer kita. Jadi install ulang ini dilakukan ketika laptop sering crash. Crash itu tuh dia itu seperti ketika kita menjalankan suatu program, tiba-tiba program tersebut berhenti bekerja atau stop working. Nah, itu menjadi salah satu masalah yang dialami oleh para pengguna laptop yang belum tahu cara merawat laptopnya. Jadi, mungkin entah karena virus atau bagaimana, jadinya sering crash. Nah, maka itu lakukanlah proses install ulang untuk mengatasinya. Sebelum melakukan install ulang, boleh dicoba untuk sistem restore terlebih dahulu, jelas. Karena seperti yang penjelasan saya di atas tadi, sistem restore ini digunakan untuk mengembalikan ke restore point ketika program tersebut belum crash. Namun, ketika sistem restore ini sudah tidak bisa lagi, maka kita bisa menggunakan install ulang sebagai jalan terakhir. Dan selanjutnya ada crash disebabkan oleh konfigurasi sistem yang rusak. Jelas, karena program menjadi berhenti bekerja karena ada konfigurasi atau pengaturan yang mungkin tidak kompatibel atau rusak. Jadi, tidak berjalan dan akhirnya stop working. Dan yang terakhir ada restore akan tetap mempertahankan instalasi yang sudah ada. Jadi ketika install ulang itu kita menghapus semuanya, restore akan tetap menjaga file-file atau program-program yang sudah kita install. Seperti itu. Selanjutnya ada refresh. Di refresh ini dilakukan ketika ada malware atau virus, maka bisa menggunakan mekanisme refresh. Dan refresh akan bekerja seperti proses install ulang, tapi tidak akan menghapus file yang kita miliki. Nah, seperti install ulang prosesnya, namun file-file akan tetap aman. Namun tetap disarankan untuk melakukan backup supaya tidak ada berjaga-jaga, siapa tahu mungkin ada data yang hilang atau bagaimana. Namun semua program yang ada kan perlu dilakukan install ulang. Jadi semua program ini kita harus install ulang supaya mungkin ketika di refresh ada data-data yang hilang, ada data-data dari program tersebut yang hilang, jadi kita harus refresh install ulang program tersebut, maaf. Dan namun daftar aplikasi yang di-uninstall akan tetap ada. Daftar aplikasi yang di-uninstall. Jadi aplikasi yang di-uninstall daftarnya akan tetap ada. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada reset. Belum terakhir sepertinya. Reset ini harus dilakukan backup terlebih dahulu, jelas. Karena akan menghilangkan semua file yang ada. Khususnya data di C karena biasanya mungkin orang menyimpan data-data seperti picture, video, atau dokumen di C. Untuk defaultnya biasanya di situ. Jadi disarankan untuk melakukan backup terlebih dahulu sebelum reset supaya tidak ada data-data yang hilang. Seperti itu. Oke, sekian penjelasannya. Nah, mungkin di sini akan saya tunjukkan salah satunya yaitu tentang reset. Jadi, langsung saja.
Di sini saya akan buat di sini saya sudah menyiapkan di desktop 2 ada di VMware. Sorry, sedikit korup. Bukan korup, maksud saya sudah. Nah, ini dia. Oke. Di sini saya akan mencoba melakukan reset. Oke. Di sini saya akan membuat file. Oke. Seperti yang yang diberitahu tadi, kalau seperti yang saya kasih tahu tadi, kalau misalnya reset ini akan menghilangkan juga data-data yang berada di dokumen, picture, musik, video, segala macam. Maka itu saya akan membuktikan. Pertama saya buat folder di sini. Saya beri nama hilang. Lalu saya juga akan membuat dokumen dalam bentuk txt saja. Akan saya beri nama semua. Oke. Dalamnya saya isi hilang semua. Oke. Save. Nah, ini ya, di sini semua ya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja reset. Pertama masuk ke setting. Lalu ke update and security. Ini kita minimize saja. Di sini kita lakukan recover, masuk ke opsi recover dan reset di PC. Sebentar. Oke, sudah siap. Lalu langsung saja kita reset di PC. Nah, ada keep my file. Remove app and setting but keep your personal file. Ini mungkin akan kita coba nanti. Lalu yang ini ada remove everything. Remove semuanya. Kita pilih yang ini karena reset ya. This getting things ready. Tunggu sebentar. Di sini ada pilihannya only the drive where Windows is installed dan all drive. Di sini ada pilihan kita reset yang ada sistem operasinya atau semua drive. Di sini kita akan pilih hanya di Windows is installed. Klik di sini. Dan ini saya pilih just remove my file. Yes, reset. Oke. Sedang restart. Jadi ini kita melakukan proses reset. Kita tunggu sebentar. Oke, restart. Prepare. Sini kita prepare. Oke. Ya, sedang melakukan proses. Kita akan tunggu sebentar ya. Resetting this PC. Ini mungkin akan memakan waktu lumayan lama, jadi kita langsung skip saja. Oke. Kita sudah melakukan reset tadi. Dan seperti yang saya katakan, kita akan coba melihat apakah hilang filenya yang kita buat tadi. Ada di dokumen. Hilang. Dia menghapus semua file yang ada di
yang ada di drive C. Oke. Jadi itulah kegunaan riset untuk mengembalikan komputer atau laptop menjadi seperti baru lagi. Di sini juga saya menggunakan VMware. Kenapa? Karena saya tidak ingin melakukannya di laptop saya karena laptop saya tidak ada problem, jadi saya lakukan di virtualisasi. Makanya terdapat tampilan seperti ini. Jadi supaya lebih enak. Oke, sekian dari saya, sekian penjelasan dan sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.